Hai, salam hangat sahabat dan seluruh umat Paroki Santa Teresia Ermolek. Dan siapa saja yang menonton video ini, hari ini kita mau bincang-bincang bersama pastor paroki kita, Pastor Theodorus Sitinjak, OFMK. Hai. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Delfri. Yang kita tahu bahwa Pastor Theodorus Sitinjak sebentar lagi akan meninggalkan paroki kita ini, yaitu pindah tempat tugas ke Paroki Santo Paulus Pematang Siantar Batu Lima. Ya, benar. Betul ya Pastor ya? Betul, Bakal pindah betul, tugas ya. ke Paroki Santo Paulus Pematang Siantar Batu Lima ya Pastor? Iya, benar. Tentunya selama bertugas di paroki ini banyak sekali kisah dan kenangan yang membekas bersama umat di paroki ini Pastor. Ya, tentu. Tanpa menunggu lama, mari kita tanya saja langsung kepada Pastor Theo. Pastor Theo, seingat saya, Pastor sudah sangat lama berkarya di paroki ini. Kalau boleh tahu sudah berapa lama, Pastor? Iya, memang sudah lama, Delfri. Bulan Mei tahun 2013 saya tiba dan resmi ditugaskan di Paroki Santa Teresia Ermolek. Berarti sudah 10 tahunnya, tetapi pelayanan penuh itu 9 tahun pelayanan. 3 periode begitulah. Memang jadi sudah lama. Sudah sangat lama ya Pastor ya? Ya. Sedikit kilas balik ke tahun 2013. Apa yang Pastor bayangkan ketika Pastor mendapat tugas ke Paroki Santa Teresia Ermolek ini? Ya, Delfri, sebelum saya ditugaskan ke Paroki Santa Teresia Ermolek, sebenarnya sudah 3 kali saya berkunjung ke sini. Sekali waktu mengantar Pastor Filipus pindah dari Pangururan, ditempatkan di paroki ini. 2 kali berikutnya ketika pendampingan dengan frater-frater Topel. Waktu itu Pastor Niko, Pastor Morris. Jadi sedikit banyak saya tahu situasi Ermolek dan juga dalam pembicaraan Kapitel, Ordo Kapusin, seringkali juga paroki ini menjadi sorotan dalam pelayanan misi Kapusin. Nah, yang saya kira-kira tahu informasi bahwa memang paroki ini ya sedikit punya tantangan. Pertama, jarak yang cukup jauh begitu ya. Stasi-stasinya Pastor? 4 kabupaten itu Pelelawan, Inhu, Inhil dan hari itu masih Kuansing ikut. Jadi ada 60 stasi begitu ya. Sehingga cukup banyak dan cukup jauh menantang. Itu salah satu ya yang saya lihat menantang untuk saya. Baru informasi berikut ya khususnya di stasi induk ini umat agak sedikit kurang kondusif begitu. Yang saya tahu informasinya sepertinya ada kelompok-kelompok tertentu gitu ya Pastor. Sehingga ya kurang kompak begitu, sehingga menurut saya ya ada juga kecemasan di dalamnya bagaimana nanti kan begitu. Tapi saya yakin kehadiran saya pasti membawa bisa membuat sesuatu perubahan gitu ya Pastor ya. Perubahan, begitulah kira-kira. Jadi memang dibalik ya tadi sedikit bukan ketakutan sih, kecemasan yang tadi, saya memang sungguh-sungguh siap untuk memulai hal yang berkarya di paroki ini ya Pastor ya. Begitu ya. Ketika Pastor mendengar kabar bakal dipindahkan ke paroki ini, apakah Pastor ada sesuatu yang di dalam hati Pastor keinginan seperti menolak begitu? Sebenarnya tidak ada istilah menolak untuk kami. Harus ya Pastor ya, dimanapun ditempatkan untuk berkarya harus siap ya Pastor ya. Ada kaul ketaatan di dalamnya, jadi tidak ada menolak bukan. Bukan ya. Tetapi ya untuk saya dimanapun ditempatkan, ya saya akan coba, saya hadir, saya melayani, saya berkarya begitu. Sehingga itu yang membuat saya berani dan siap untuk ditempatkan di Paroki Santa Teresia Ermolek. Oke. Pastor, di
Paroki Santa Teresia Ermolek ini ada satu stasi yang itu adalah suku Talang Mama. Mungkin pastor isunya itu mungkin udah pernah dengar di saat pastor untuk didapat tugas ke sini. Apakah pastor ada rasa ketakutan untuk terjun berkarya di stasi itu, melihat dengan kita dengar-dengar suku Talang Mama itu mungkin ada ceritanya agak yang menakutkan atau bagaimana? Apakah atau pastor memiliki semangat untuk membangun iman Katolik di suku Talang Mama itu? Ya, Delfri, dari awal misi Kapusin di Ermolek salah satu pelayanan misi utama adalah pelayanan suku Talang Mama begitu ya. Jadi untuk saya menarik itu, dan itu salah satu ciri khas yang membuat saya juga menarik datang ke sini, mau bertemu dengan mereka, melayani mereka, bersama mereka, dan memikirkan apa yang bisa dibuat pelayanan untuk suku Talang Mama. Karena memang kekhasan Paroki Santa Teresia Ermolek ini, kehadiran suku Talang Mama ada di sini, itu kekayaan gereja saya sangka. Wah, luar bukan biasa, menakutkan, ya, tapi malah mendorong rindu untuk datang untuk dekat dengan mereka begitu, mengetahui bagaimana situasi mereka. Begitu, Delfri. Oke, Pastor. Nah, peristiwa dan kejadian apa yang menggembirakan selama Pastor berada di Paroki Santa Teresia Ermolek ini, Pastor? Ya, banyak yang menggembirakan ya. Karena menurut saya pelayanan itu adalah sebuah kegembiraan kan begitu. Saya orangnya bukan suka mengeluh karena kerja berat begitu. Memang dari kecil saya dididik untuk bekerja berat. Wah, jadi biasa, Pastor. bukan menjadi sesuatu kesulitan yang sangat berarti. Tetapi kegembiraan saya ketika ada peristiwa-peristiwa penting di paroki ini. Contohnya hari itu ada DYD tahun 2018 ya. Betul, Nah, betul, Pastor. semua OMK dari Keuskupan Padang kumpul di sini. Kan suatu kebanggaan tersendiri, dan bersama panitia DYD itu bisa berjalan dan bekerja sukses sama gitu ya, Jadi Pastor. itu salah satu kegembiraan saya bahwa saya bisa bersama panitia seluruh yang ya, bertanggung jawab, yang berperan aktif, bisa akhirnya ya menyelesaikan DYD dengan baik begitu ya. Wah, luar biasa. Baru yang berikut ketika ada pesta-pesta paroki, ya pesta paroki, mereka hadir buat hiburan, bergembira, ada juga festival lomba. Yang menggembirakan saya sangka ada pertemuan-pertemuan OMK, mereka kreatif, mereka berkarya. Nah, ini salah satu membuat semangat. Dan tidak kalah pentingnya, ketika saya datang ke stasi, umat begitu Antusias gitu ya, antusias, Pastor. rindu, dan ya memberikan yang terbaik lah Kepada untuk kunjungan pastor ya, Iya, Pastor. begitu ya. Nah, apakah ada pengalaman pastor yang mengembirakan di stasi-stasi itu selain yang antusias daripada umat? Apakah anak-anak seperti Bia yang kecil-kecil gitu? Apakah mereka sangat senang gitu kedatangan pastor ya? Ya, saya senang dengan anak-anak begitu ya, dan dekat dengan anak-anak. Dan saya sangka juga anak-anak senang dengan saya, bisa dekat dengan saya. Sehingga salah satu yang menarik untuk saya adalah pembinaan untuk anak-anak ini. Jadi kalau di stasi, kalau ada sempat waktu sebelum perayaan Ekaristi, saya menyapa anak-anak, bernyanyi bersama, mereka senang kok, dan saya sungguh menikmati itu. Oke, Pastor. Nah, yang saya ketahui ada satu hobi pastor, yaitu ketika pastor ke stasi, yaitu adalah memancing. Apakah ada spot-spot yang menggembirakan bagi pastor ketika pastor berkunjung ke stasi gitu? Apakah tunggu dapat ikan yang banyak baru menggembirakan, tapi kalau tidak dapat ikan pulang dengan rasa kecewa? Enggak juga, Delfri. Jadi salah satu hobi saya sebenarnya bukan memancing ya, akhir-akhir ini itu sih, setelah pandemi tidak bisa kemana-mana, kebetulan saya di Siambul, muncullah hobi itu sebenarnya memancing. Tapi hobi yang paling saya sukai sebenarnya adalah memelihara ternak, begitu, berkebun, begitu ya. Ada di paroki kita di pastoran banyak ternak, ada
si Mumun pun ada. Iya, baru Dan ada burung, burung-burung ya Pastor ya. ada Ikan, jenis ikan macam-macam. Baru ya kura-kura juga ada. Jadi pecinta memang, binatang ya Pastor ya. Dan saya itu salah satu menggembirakan untuk saya, dan itu ya, membuat saya sedikit memaksa diri untuk melayani mereka ya. Pagi-pagi sudah harus memberi makan, mengurus ini kan begitu sebelum berkarya. Jadi menjadi sesuatu memacu kita untuk ya tetap ya mencintai mereka dengan tentu ya, memelihara mereka dengan baik. Ciri khas Kapusin kali ya Pastor, mencintai tumbuhan dan ya, bersaudara hewan, dengan semua bersaudara makhluk, dengan ya. segala makhluk. Iya. Oke Pastor, baiklah. Apa kesulitan dan tantangan terbesar Pastor yang Pastor alami ketika menjalani tugas di Paroki Santa Teresia ini? Ya, tidak terlampau tantangan yang sangat berarti sih. Yang pertama memang medannya kan jauh-jauh. Seperti tadi hari itu masih Teluk Kuantan masih pelayanan dari Paroki Santa Teresia Air Molek. Iya, Pastor. Jadi jarak ke sana sampai bisa 3 jam lebih pun, baru ke arah Tembilahan. Dari jaraknya menantang begitu. Jadi itu bisa melelahkan ya, melelahkan karena dan biasanya 2 stasi setiap hari Minggu pelayanan begitu. Baru yang kedua ya, kesulitannya khususnya untuk saya menghafal jalan, khususnya ke ini stasiun yang di perkebunan, sama semua jalannya. Jadi kadang-kadang sudah 2 kali berkunjung pun masih bingung di mana, dan bahkan tidak jarang juga Pastor ya. tersesat begitu ya. Tersesat ya, akhirnya ya jumpa walaupun kadang-kadang sudah agak terlambat juga dari jadwal yang ditentukan. Baru yang berikut ya masih dalam ya, umat yang di sini masih perlu pembinaan, pemahaman mereka tentang ajaran gereja Katolik, aturan gereja Katolik ya nampaknya masih kurang. Nampak itu dari pertanyaannya, dan juga ya bisa saja mereka mengatakan sesuatu padahal sebenarnya tidak pas untuk ajaran atau aturan Katolik begitu. Mau mereka agak sedikit ya memaksakan apa kehendaknya dirinya. Oke Pastor, baiklah. Pastor, pernah tidak Pastor merasa jenuh dengan rutinitas pelayanan Pastor? Ya tentulah, kan seperti tadi ya, kadang-kadang melelahkan begitu ya, pulang dari stasi 2 stasi, panas pula berkeringat, keliru apa tersesat lagi, itu kadang-kadang menjadi sebuah tantangan juga begitu ya, pastilah ada sesuatu yang. Bagaimana cara Pastor mengatasi kejenuhan itu Pastor? Itu yang tadi saya punya hobi ya, saya setelah itu saya melihat ikan-ikan di akuarium ya, mulai sedikit ya terhibur lagi melihat piaraan yang tadi ada kura-kura bercengkrama dengan si Mumun gitu ya. Mari ya rekreasi bersama, main kartu, main remi. Kadang-kadang juga ya bisa ya, relaksasi, piknik, dan tidak kalah pentingnya juga memancing kan begitu. Mantap. Mengisi kekosongan. Iya, jadi kita segar lagi kan begitu. Dan tentu dalam 2 kan begitu. Baik Pastor. Ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat Facebook kita Pastor. Ya, apa silakan. Ayat atau kutipan kitab suci yang Pastor ingat ketika dihadapkan dengan kesulitan? Ya. Apa ayatnya Pastor? Itu dari Matius 11 ayat 29 ya, dikatakan begini. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Begitu ya. Jadi saya hayati ini sebagai ya imam dalam panggilan ini, pasti ada di dalamnya tugas pelayanan ya, pengorbanan, karena memang ya pelayanan itu kan sebenarnya ada salib ya, di dalamnya harus memikul salib, menyangkal diri kan begitu. Jadi ya, saya lihat karya pelayanan itu ya, kalau itulah dikatakan saya tanggung, saya pikul, dan memang karena bersama Yesus ya saya merasa ya enteng saja, walaupun ada
tadi ada kesulitannya, tantangannya, tetapi karena saya juga merasakan ya harus belajar dari Yesus yang rendah hati kan begitu dan murah hati ya. Jadi maka dalam semangat saya dalam melayani ini ada juga slogannya fortiter in re, suaviter in modo, tegas dalam aturan tetapi lemah lembut dalam pelayanan. Jadi saya mencoba untuk dalam pelayanan pastoral saya mencoba untuk ya lemah lembut begitu, walaupun ya memang selalu ada saja kadang-kadang ya yang kita marahi, tetapi itu ya karena ya mungkin keterlaluan lah begitu ya. Tapi saya umumnya mencoba untuk dekat dengan umat, menyapa, sabar, ya, begitu ya. Belajar dari Yesus untuk lemah lembut dan rendah hati begitu. Tidak pernah meninggalkan umatnya ya Pastor ya? Oh iya, saya senang dengan umat. Baik Pastor. Pertanyaan terakhir Pastor, sebelum kita akhiri, apa pesan dan harapan Pastor untuk kami umat di Paroki Santa Teresia Ermolek ini? Ya, dalam rapat paripurna kan sudah digariskan program-program baik di DPP, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Wilayah, Dewan Pastoral Stasi. Jadi itu program itu tentu untuk memajukan paroki ini di dalam 5 tugas gereja kan. Ya, Pastor. Nah, jadi seandainya program itu dilaksanakan dengan baik, saya yakin ya, paroki ini akan maju, berkembang. Ya, dan juga ya, harapan saya untuk seluruh umat supaya tetap tahu hak dan kewajibannya begitu ya. Jangan ada menuntut hak hebat, memberi kewajiban tidak. Betul, nah, jadi saya yakin dengan ini ya, karena sudah jelas ya programnya, arahnya juga visi misi sudah jelas. Kalau itu sudah dikerjakan dan para pengurus memberi diri untuk pelayanannya, saya yakin ya paroki ini pasti lebih maju dan berkembang. Maju lagi ya Pastor. Ya, dan saya harapkan juga umat tetap semangat, mengembangkan imannya, mandiri dan tentu berbuah iman itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik Pastor. Begitulah bincang-bincang kita dengan Pastor Paroki kita, Pastor Theodorus Sitinjak of FMCAP. Kami ucapkan banyak terima kasih Pastor. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dan pelayanan Pastor kepada kami seluruh umat Paroki Santa Teresia Ermolek ini. Semoga Pastor senantiasa dan diberi kesehatan dan semakin semangat pelayanannya di Paroki Santo Paulus Pematang Siantar Batu 5. Semoga Sehat selalu Pastor. Terima kasih Tuhan banyak. Yesus memberkati. Pace bene.